Halo semuanya, di video kali ini kita akan bikin vector lines atau outline logo di Adobe Illustrator. Buat yang belum tahu outline logo itu kayak gimana, ini contohnya. Nah, aku bakal kasih tahu cara bikinnya dari nge-sketsa sampai jadi di Adobe Illustrator. Sebenarnya ini tuh dari tugas kuliah gitu, cuman karena aku pikir ini menarik buat jadiin konten, jadinya aku bikin vote di Instagram Dek Grafis. Cukup kaget sih, karena yang pilih iya itu 95% dan sisanya 5% itu yang gak setuju. Nah, tanpa lama-lama kita langsung masuk ke tahap yang pertama, yaitu nge-sketsa. Nah, tahap sketsa ini menurutku penting banget, karena dengan adanya sketsa, itu akan mempermudah kita waktu ngedesain di Adobe Illustrator. Setidaknya kita udah ada pegangan mau bikin apa di Illustrator gitu. Jadi nggak benar-benar artboard kosong, terus kita kayak ngasal gitu. Nah, di sketsa ini juga nggak sembarangan. Jadi kamu bikin bentuk square, terus dibikin beberapa kolom. Di sini aku bikin 8 dikali 8 gitu. Nah, di sini aku ngambil tema logonya itu logo cafe. Nah, namanya Ngops Cafe. Ya, ngops itu kan dari bahasa gaul gitu, ngopi terus diganti jadi S, jadi Ngops Cafe. Nah, biasanya ini tuh ada di tempat tongkrongan, biasa diucapin di tongkrongan laki-laki gitu. Jadi aku kasih icon barista cowok di bagian tengah-tengahnya dengan ukuran yang besar. Terus sisanya aku kasih elemen-elemen yang ada di kafenya, kayak biji kopi, terus ada cup juga, ada gelas, ada meja. Nah, misalkan kalian udah selesai bikin sketsa, langsung di scan aja. Di scan bisa pakai cam scanner atau pakai kamera, terus diimport ke Adobe Illustrator. Sekarang kita udah di Adobe Illustrator. Setelah foto di import, jangan lupa untuk di lock kayak gini. Jadi biar dia nggak sengaja kegeser gitu. Jadi di lock. Terus aktifin juga rulers. Tekan Ctrl R. Untuk apa? Untuk kita kasih guides kayak gini. Sambil tekan shift, tarik ke sini. Nah, ini tuh sebenarnya nanti buat ngebantu agar presisi tuh. Guides-nya dihapus dulu aja ya. Nah, karena aku bikinnya itu 8 kali 8 kolom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ke bawah juga 8, jadi harus dipotong 8 kali 8. Caranya gimana? Ini kan cuma ada satu kotak ya. Gimana cara cepatnya biar kita itu di sini bisa terisi kotak-kotak gitu. Nah, caranya itu tinggal klik objek, tapi ini dipilih dulu, terus klik objek, ke pad, pilih split into grid. Jangan lupa untuk aktifin preview biar bisa langsung lihat hasilnya. Di sini aku tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini udah 8 kali 8. Terus klik OK. Nah, nanti dia sudah muncul 8 kotak itu. Oke.
Nah, langkah selanjutnya gampang banget. Jadi kita tinggal ditarik-tarik aja nih. Jadi misalkan kamu zoom, coba dulu satunya aku zoom, terus kamu tekan A, tombol A itu direct selection tool. Fungsinya biar nampilin lingkaran biru yang ada di ujung-ujungnya ini. Jadi nanti tinggal ditarik, misalkan gini, tuh dia akan langsung ngebentuk lingkaran. Oh ya, fitur ini itu baru ada di Illustrator dari sisi 2015 sepertinya. Nah, untuk versi CS6 itu dia belum ada yang tarik-tarik seperti ini. Dia belum ada. Baru ada itu di sisi gitu. Oke. Oh ya, misalkan kamu cuma klik satu kali terus tarik kayak gini. Nah, dia akan sepenuhnya keempat sudutnya akan ketarik semua. Nah, misalkan kamu kliknya 2 kali, 1, 2, baru ditarik, dia yang ketarik cuma 1 gitu. Jadi ibaratnya kalau diklik 1 kali untuk pilih, baru diklik kedua kalinya ditarik, nah jadi hanya 1 yang ketarik. Terus gimana misalkan mau nariknya itu 2. Nah, kalau mau nariknya 2, jadi klik sekali di kiri, yang sebelah kiri, terus klik yang sebelah kanan juga, sambil tekan shift, terus tarik. Nah, jadi 2. Pokoknya misalkan mau pilih 2 sudut atau lebih, itu sambil tekan shift buat pilihnya. Gitu. Oke. Nah, sebagai contoh, aku contohin yang ini, bagian yang sebelah sini. Nah, misalkan posisinya susah kayak aku ya. Ini tuh dia misalkan nggak keluar kan lingkarannya, udah ditekan V nggak keluar, ditekan yang A juga nggak keluar. Nah, kamu bisa tuker warnanya dulu, jadi tekan shift sama X. Nah, setelah tuker baru tekan A, baru ditarik gitu. Tapi biasanya misalkan udah kayak gini, terus kamu balikin lagi ke shift X. Nah, nanti udah muncul lagi biru-birunya gitu. Nah, ini aku udah tarik 1, terus gantian yang sebelah sini. Nah, selanjutnya bagian coba rambut. Terus ke bagian dagu. Nah, oke, udah kayak gini. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah gimana caranya kita gabungin kotak-kotak ini gitu. Kan ini di sini bentuknya kosong. Harusnya kosong kan. Jadi kita harus gabungin kotak-kotak ini gitu. Nah, caranya gimana? Caranya misalkan aku mau gabungin 4 kotak ini. Itu dipilih 4 kotak ini, terus tekan Shift M. Shift M itu Shape Builder Tool. Nanti langsung tekan gini aja, digosok. Nah, dia akan gabung jadi 1 gitu. Oke. Sekarang lanjut dulu ke bagian mukanya. Nah, ini gimana untuk bagian rambut? Ini kan dia berarti setengah ya. Nah, kalau setengah, sambil tekan shift, nah dia akan berbentuk seperempat dari satu kotak ini. Jadi copy ke sini. Nah,
Nah, kamu bisa lakuin kayak gitu. Jadi tekan A, terus kamu klik ini, tarik ke atas sambil tekan shift. Nah, dia akan berbentuk segitiga gitu. Terus di copy sambil tekan alt sama shift, geser. Nah, jadi kayak gini. Nah, sama kayak step yang di sini, untuk cara gabunginnya sama. Jadi dipilih, misalkan aku pilih ini, terus tekan shift M. Nah, misalkan kamu perhatiin di kursornya itu, dia sebenarnya ada tanda plus sama tanda min. Nih, sekarang itu kondisi normalnya itu dia plus. Tapi misalkan kamu tekan alt, dia akan menghapus. Nih, misalkan aku tekan alt ya. Tuh, dia akan hilang. Tapi misalkan aku tekan plus, dia akan gabung. Tuh, kayak gini contohnya. Oke, sekarang aku pilih shift M, hapus yang bagian ini juga. Terus sisanya digabung. Oh, bagian sininya salah. Aku baru ngeh. Nah, udah jadi seperti ini. Terus ke bagian muka, di sini mau aku gabung. Pilih keempat kotak ini, tekan shift M. Nah, dia akan gabung seperti ini. Nah, ini untuk bagian sini itu sebenarnya bisa dihapus, bisa dihilangkan. Terus tekan titik yang di sini sama yang di sini, dinaikkan. Karena aku mau ngehapus. Tadi kan dia kalau kayak gini ngehalangin si rambutnya ini kan. Nah, jadi itu harus dikatasin dulu. Terus kita tekan yang sini, si rambutnya baru dihapus. Nah, baru nanti bentuknya seperti ini. Kepala gitu. Oke. Next, bikin mulut. Coba dibikin mulut. Nah, kalau dilihat dari ukurannya, ini tuh 1/4 kotak. Coba kita bikin 1/4. Posisinya di tengah-tengah. Nah, ini tekan lingkaran 1. Tekan lingkaran 2 sambil tekan shift, baru ditarik. Nah, jadilah mulut. Gitu. Oke. Nah, di sini kan aku bikin bentuknya barista. Nah, di sini aku mau aku kasih elemen yang pakaiannya gitu loh. Nah, caranya gimana ini buat dikasih garis. Nah, sebenarnya kalau untuk yang garis kayak gini tuh bisa langsung kasih pakai pen tool aja, tekan shift ke atas gini. Terus ini sisanya digabung juga bisa, shift M. Nah, seperti ini. Nah, udah hampir jadi untuk yang orangnya. Ini untuk mata dan hidungnya juga gampang. Ini tinggal dibikin 1/4 kotak lagi. Terus ini aku tarik ke bawah.
Terus tekan C itu untuk crop, klik satu di sini, klik duanya di sini. Terus tekan V, nah dia sudah terbelah. Nah, aku taruh di sini satu, dan taruh di sini satu. Nah, biar presisi itu dibikin ukurannya sama panjang. Terus tekan Alt ke yang sini, baru tekan yang rata tengah. Terus yang ini digeser kanan, tekan ini, pokoknya buat yang kunciannya itu tuh sambil tekan Alt, nanti akan muncul biru-biru kayak gini. Nah, dia bentuknya akan posisinya akan ngikutin gitu. Nah, untuk yang kumis bisa langsung diginiin aja. Oke, sementara kayak gini kita lengkap ke bagian kopi, bagian gelas. Jadi di sini harus aku gabungin dulu. Baru ini ditarik. Nah, gitu. Terus ini ada yang keluar. Tekan Alt sama Shift, baru ditarik. Nah, kita lanjut ke bagian ini, dedaunan. Klik di tengah-tengah sini satu, tekan Shift ke atas. Nah, untuk ngasih efek gelombangnya itu pilih dulu aja 3 garisnya, terus ke efek, distort transform, zigzag, klik preview, ini pilih smooth. Nah, anggap seperti ini. Terus yang ini juga sama, yang bagian atasnya ini digabung dulu aja, tekan Shift M, baru bikin garis-garis. Terus kita ke bagian mana lagi yang lebih gampang, ke bagian ini. Nah, ini tuh aku ngibaratin meja. Jadi bawahan meja, kaki meja, itu kan bentuknya kayak gini, sederhananya. Nah, sampai di langkah ini kamu coba tracing bagian-bagian sketsa yang garisnya itu pakai pen tool atau pakai bidang geometris. Entah langsung pakai lingkaran atau pakai rectangle, itu bisa. Pokoknya
sesuaikan. Oke. Nah, untuk bagian daun itu aku pakai cara kayak gini. Oke, contohnya gini. Aku bikin kotak biasa. Terus tekan ini sekali. Terus tarik. Terus gantian yang seberang ya, tekan sekali, klik lagi, tarik. Nah, jadi kayak bentuk daun gitu. Ulangin ya. Nih. Aku tarik. Terus tekan ini satu, tarik. Klik satu, tarik. Gitu. Oke. Sisanya tinggal diduplikat aja. Nah, kurang lebih sekarang bentuknya udah kayak gini gitu. Ya udah mulai kebentuk. Berarti yang bagian sini belum. Di tracing lagi. Nah, lingkaran-lingkaran ini itu ibaratkan biji-bijian kopi. Aku bikin lingkaran-lingkaran. Oh, ini bagian cangkirnya masih setengah. Nah, karena membutuhkan 2 kali 2 kotak, jadi harus aku mix dulu nih. Aku gabung, tarik sebelah sininya, baru digabung sama yang kanan. Nah, terus untuk bagian yang melewatin gini gimana? Nah, ini tuh bisa di crop, tekan C, klik sebelah sini sama klik sebelah sini. Nanti tinggal dihapus. Tuh. Tekan delete. Oke. Terus bagian sini udah, ini udah. Tinggal bagian yang sebelah sini. Nah, misalkan kamu ngerasa garisnya masih terlalu tipis, itu bisa ditambahkan ketebalannya dengan klik stroke, terus naikkan ketebalannya di sini gitu. Oke. Terus kamu bisa pilih ini juga yang round biar bentuknya itu dia ujungnya tumpul lingkaran-lingkaran gini.
tumpul lebih bagus gitu. Terus misalkan mau ngerubah warnanya dengan cepat, itu caranya gampang banget, tinggal dipilih semua, terus tekan Ctrl G untuk di grup jadi satu. Aku namain logo misalnya. Terus tinggal klik di sini. Contoh aku ganti warna kemasan. Nah, jadi sebenarnya ini tuh udah selesai. Paling kamu tinggal ngerapiin aja struknya. Misalkan ada yang sudutnya patah atau kurang rapi, nanti bisa dirapikan. Nah, aku juga udah ngasih tahu kan tadi gimana caranya ngewarnain struk, atur tebal tipisnya. Nah, tools yang sebenarnya perlu kamu ingat itu sebenarnya shape builder tool, itu untuk memotong sama buat ngegabungin beberapa kotak-kotak yang tadi. Nah, misalkan kamu bingung sama kotak-kotak tadi yang terlalu banyak, kamu bisa bikin per satu-satu aja, jadi bikin manual satu gitu. Maaf juga misalkan penjelasan aku buat video kali ini itu kurang ngomong juga. Sebenarnya itu tuh udah kebantu sama Keypost itu keyboard yang aku tekan-tekan gitu kan, sekarang udah muncul. Di sisi lain juga ini tuh sebenarnya udah malam, udah jam 12, makanya udah rada-rada gitu. Pokoknya like video ini misalkan kalian suka, terus share juga misalkan video ini bermanfaat untuk kamu, biar makin banyak orang yang bisa belajar dan bisa tahu gimana caranya bikin vector lines kayak gini. Kamu bisa request next aku bikin video apa lagi. Sampai jumpa di video berikutnya.